Nggak bisa. Artinya apa? Ada kebutuhan untuk menjadi lebih dari orang lain. Itu kan ternyata pola pikirnya ya. Jadi kalau kita nggak ada kesombongan, nggak ada insecurity sebenarnya. Oke, pertama. Yang kedua adalah kepastian, ya. Udah latihan lari, udah pokoknya udah segala macam training misalnya ya. Terus tahu-tahu pada saat hari H lagi dapat tiba-tiba akhirnya performanya menurun, atau mungkin di luar itu deh konteks pekerjaan, mungkin kita merencanakan sesuatu yang luar biasa banget, tahu-tahu nggak seperti yang kita harapkan. Nah itu kita butuh banget yang namanya kepastian. Sedih nggak kalau kita punya rencana terus tidak terjadi, apalagi last minute. Tapi sesungguhnya memang yang paling pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Jadi kayak ya udah pokoknya mah Allah Maha Tahu, udah paling benar direncanakan gitu ya. Jadi obatnya kalau yang nomor 2 ini adalah diizinkan Allah untuk campur tangan dalam rencana. Karena pasti ada maksud dan tujuannya. Dulu teman-teman, aku mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi makanya belok banget dari desain interior. Lalu aku kuliah di FSR di ITB, terus sekarang jadi trainer. Tapi ya akhirnya aku bersyukur karena itu cara Allah untuk menunjukkan kepada aku itu loh dirimu yang sebenarnya. Gitu ya. Nah nomor 3 adalah variasi. Nah variasi ini juga penyakit anak zaman sekarang. Pokoknya habis gajian langsung nunggu tuh 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Kalau 13 ya. Pokoknya kalau habis kerja lo langsung self reward. Self reward dikit-dikit kan nggak apa-apa, sesuai porsi mindful. Kita self reward kan nggak kira-kira gitu ya. Healing-healingan gitu. Atau aku mah 3 bulan sekali harus keluar kota, berarti harus traveling. Karena apa? Karena bosan, karena nggak terbiasa dengan hidup yang tidak sensasional. Dan ini juga cikal bakal apa? Tidak bisa menabung. Atau gaji udah habis setengah. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ya. Gitu. Jadi variasi ini obatnya adalah jangan scrolling terus. Misalnya dopamin, rasanya kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan atau mencapai sesuatu yang menyenangkan, kita dapat dopamin. Kalau dopamin yang pendek-pendek, lama-lama dia jadi nyari terus. Kalau kan zaman dulu kalau mau dapat dopamin harus juara cerdas cermat tingkat RT RW misalnya. 6 bulan belajar baru juara, baru dapat dopamin. Kalau sekarang posting like 10, 15 juga udah bisa dapat dopamin. Oke. Yang nomor 4 adalah cinta. Inilah kenapa drama Korea diminati ya. Karena kita semua dasarnya adalah bucin. Cuman yang bahaya adalah kalau kita tidak cukup mendapatkan cinta di masa-masa penting hidup kita, yaitu 0 sampai 21 tahun, mungkin kita cari cinta di ruang publik. Gitu. Dan itu macam-macam. Kita bisa berbuat apa saja untuk mendapatkan cinta. Nah ini yang akhirnya membuat proses itu menjadi tidak menyenangkan lagi buat kita. Karena belum apa-apa kita udah nyari 4 kali. Kalau kita mindful, cara kita mengenjoy proses itu adalah dengan 2 yang terakhir. Dan next nomor 5 sama 6 ya, pertumbuhan diri dan kontribusi. Kita belajar mindful supaya apa? Supaya sadar, supaya kita cukup waktu untuk menyadari dengan jantung kita, dengan otak kita, oh setiap kesulitan saya lagi bertumbuh. Oh setiap rencana yang tidak terjadi saya lagi bertumbuh. Oh setiap kali saya tidak dicintai balik oleh si dia, itu adalah cara saya bertumbuh. Dan kalau tiba-tiba kita mendapat apa yang kita mau, alhamdulillah kita bersyukur, dan sebaik-baiknya orang yang bersyukur adalah orang yang berkontribusi. Jadi sebenarnya sederhana konsepnya, tapi memang tidak. Mungkin nanti kita bisa latihan sejenak kali ya, bisa latihan sedikit bisa sepertinya. Tapi mungkin satu orang bisa bertanya sih kalau mau. Mungkin dulu latihan kita dengan 10 menit, jadi kita setiap punya waktu sekitar 5 menit untuk pertanyaan. Oh udah langsung. Tidak ada satu solusi untuk semua. Kenapa?
dari satu luka. Nanti biasanya kita ada mekanisme untuk melindungi satu luka tersebut supaya tidak terjadi lagi. Dan itu juga luka juga, itu juga trauma juga. Jadi memang yang pertama niatkan dulu dan betul-betul punya motivasi untuk menjalani. Kenapa? Karena mungkin kalau dari pengalamanku ya, sebenarnya kita tidak bisa berproses itu bukan karena kita tidak punya resource-nya, tidak punya sumber dayanya. Tapi kadang-kadang ada bagian diri kita, ada rasa di diri kita yang lebih nyaman dengan kita yang seperti ini, supaya kita nggak ngerasain sakit yang pernah kita rasakan waktu itu. Kayak maksudku, kadang-kadang lebih gampang untuk nggak tahu lukanya apa sih lukanya sebenarnya, karena pahit, gitu kan? Jadi kita sadari dulu bahwa selalu ada jalan sebenarnya Pak, selalu ada jalan. Tapi memang kita kadang memang butuh tenaga ekstra untuk bisa mengobati diri. Ya. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, yang nomor 1 sampai 7 itu kakak ikhtiarkan, bebenah diri, rawat diri. Tapi balik lagi, kalau saya boleh sampaikan ya, kadang-kadang kita kan kalau ngobatin itu jangankan psikis ya Kak, mengobati penyakit itu selalu dari gejala yang paling luar. Jadi misalnya ada orang kena autoimun nih, dasarnya itu autoimunnya ada di tiroid misalnya, tapi tiroidnya itu ternyata mempengaruhi jantung. Itu yang diobati nggak bisa langsung tiroidnya, masih jantungnya dulu. Jadi dari gejala yang paling luar. Nah, kadang-kadang yang perlu kita obati dulu itu adalah rasa pengen banget nyembuhin diri sendiri sekarang juga. Karena sebenarnya sembuh itu apa sih? Sembuh itu bisa membersamai diri kita dan semua gejala yang dia punya. Jadi sebenarnya mungkin sembuh itu bukan tentang gejalanya hilang, tapi memperbolehkan diri kita punya itu sebagai bagian dari diri kita yang menjadi tempat kita bertumbuh dan berproses. Gitu. Nah, tentang konsep bersabar itu, sabar itu selalu disertai ikhtiar ya. Jadi jangan sabar aja tapi nggak ngapa-ngapain, itu namanya bukan sabar tapi pasif. Jadi kalau dari saya Kak, di setiap level, di setiap waktu itu selalu ada cara. Mungkin kakak misalnya, kita saat ini belum ada resource finansial misalnya, which is gak apa-apa banget, atau belum ada resource waktu, mungkin bisa ikutan komunitas seperti ini. Selalu ada ilmu yang bisa diserap. Atau mungkin ada komunitas ibu-ibu, ya, ibu-ibu mungkin komunitas ibu rumah tangga itu sekarang banyak sekali. Ibu-ibu berkarya, ibu-ibu belajar gitu ya, dan banyak sekali yang teman-teman kita yang baik dan mau memberikan kesempatan itu untuk orang banyak, misalnya tanpa harus ada biaya, itu banyak sekali. Jadi sempatkan diri untuk bisa belajar kapanpun diri bisa. Dan juga lakukan yang tadi, olahraga itu sebenarnya misalnya kita belum bisa melakukan trauma healing dengan profesional, olahraga itu sebenarnya udah ngasih hormon-hormon baik kan, sudah bisa mengurangi tendensi trauma-trauma itu benar-benar membuat kita anxiety misalnya. Terus latihan mindfulness-nya yang rajin gitu. Misalnya tadi ada kasih nafas 478. Lakukan nafas 478 tiap bangun tidur dan sebelum tidur. Dan misalnya setiap sebelum sholat atau setiap transisi kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Jadi yang aku bisa sampaikan adalah selalu mulai dari yang diri kita bisa dulu. Karena memang kalau bicara tentang menghilangkan anxiety Kak, itu adalah proses, apalagi kalau ada hubungan dengan trauma masa kecil, biasanya kita butuh bantuan dari profesional sih untuk bisa menemani kita mendampingi luka tersebut. Dan satu lagi sih, kadang-kadang luka itu belum muncul juga karena kita belum siap melihat itu lagi.
Jadi semua itu selalu dengan kesiapan kita ya kan. Dan belum tentu kita beres sekarang itu juga yang terbaik buat kita. Jadi lakukan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Semoga nanti kapan-kapan kalau aku ada kelas rame-rame ya bisa ikutan. Ya. Terima kasih Kak Diah ya pertanyaannya. Gitu aja sampai ngobrol. Alhamdulillah saya menikah 14 tahun. Semoga langgeng ya. Suami saya yang jadi asisten sorot di FOH, kami bekerja bersama dari 2020. Dulu beliau resign dari kantor karena anak saya pernah mengalami special needs. Ya. Tapi kalau orang suka tanya, kok bisa sih kerja bareng? Emang gampang kerja bareng suami bukannya berantem dulu? Ya karena mungkin alhamdulillah dengan taufik dan dari Allah yang kami pelajari adalah kami memang gak akan pernah menjadi orang sempurna, tapi mungkin akhirnya saling memberi ruang untuk berbuat kesalahan. Karena setiap orang punya salah dan kekurangan. Jadi ibarat kata kalaupun kawin lagi juga belum tentu, belum tentu masalahnya nggak ada, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang perempuan, masalah kecil jadi besar sebenarnya tergantung upbringing kita, tergantung bagaimana kita dibesarkan. Balik lagi sifat dengan upbringing kita itu sangat mempengaruhi, sangat dipengaruhi ya gitu. Dan akhirnya kalau kita bicara hubungan yang sehat, mau nggak mau suami istri mereka jadi saling tahu trauma masing-masing dan mereka saling berusaha mengobati trauma masing-masing tersebut. Di setiap sifat buruk dari pasangan biasanya ada pola asuh yang tidak memberdayakan buat dia. Tapi balik lagi, kuncinya adalah sadar. Oh ternyata saya mengalami itu, saya mungkin orangnya baperan karena dulu saya begini, saya pemarah karena dulu saya begini. Yang sulit memang pada saat kita nggak mau mengakui itu terjadi dan kita defensif, kemudian menyembunyikan. Jadi nggak ngungkapin, nggak cerita, mendem. Nah itu memang bahaya banget kalau buat hubungan. Nanti biasanya tahu-tahu meledak terus sudah. Jadi komunikasi, saling tahu kita memang bukan orang sempurna, tapi selama mau komunikasi dan cerita, insya Allah itu akan menjadi hubungan yang sehat. Ya, itu dengan izin dan taufik dari Allah. Yang kedua, self healing terbaik menurut saya adalah self healing yang saya pelajari selama 4 tahun kemarin di US, inner relationship focusing. Focusing itu apa? Focusing itu adalah seni mengenal diri ya, dengan cara kita menguatkan kesadaran dan menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada sifat-sifat dan mekanisme-mekanisme untuk bertahan yang berasal dari trauma dan masa lalu. Nah ini kalau mau dibahas bisa satu sesi lagi. Ya. Tapi intinya adalah mungkin langsung aja kali ya kita praktekkan. Saya mau ajak teman-teman mencicipi sedikit focusing itu seperti apa. Gampangnya kita kayak punya ruang di dalam diri kita untuk sifat-sifat kita, untuk perasaan-perasaan kita, untuk apapun yang dirasa tidak memberdayakan dalam diri kita. Jadi teman-teman ikuti aja panduanku, boleh jas. Oke. Relax dulu. Teman-teman karena di sini cahayanya terang ya, kemudian mungkin rame, jadi akan sangat membantu kalau teman-teman cukup memejamkan saja matanya. Ya mungkin dari FOH bisa dibantu playlistnya dinyalakan karena sebenarnya saya tidak bisa kontrol dari sini. Boleh dibantu playlistnya mungkin, ya. Ya sepertinya tidak bisa. Nah, bentar ya teman-teman. Nah ini bisa. Oke. Teman-teman boleh pasang posisi duduk yang nyaman dan mulai dengan berdoa kepada Allah ya agar sesi ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua untuk lebih hadir ke dalam diri. Tarik nafas dan buang nafas perlahan. Kita biarkan saja suara-suara di sekitar kita. Kita kenali dulu ada suara-suara yang tidak berasal dari hati ini. Jadikan suara-suara